Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mengerjakan tugas manajemen risiko teknologi informasi menggunakan ISO yang studi kasusnya CV.X ya. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama adalah Farul Sanib, kedua Suhera, yang ketiga Irfan Jaki, keempat saya sendiri Arya Fatarendra, dan yang kelima Kamri Daulia. Pertama ada pendahuluan, yaitu resiko. Resiko adalah hal yang tidak pasti dan sebagian besar memiliki dampak negatif terhadap suatu tujuan atau keinginan yang akan dicapai. Manajemen resiko yang diperlukan untuk melindungi nilai dan menambah nilai perusahaan terhadap standar-standar yang mengatur penerapan manajemen risiko di Indonesia. Ada banyak standar yang dikenal, salah satunya ISO 31000. ISO 31000 ini merupakan perpaduan penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen, antara lain prinsip, kerangka kerja, framework, dan proses. Dan prinsip manajemen risiko ini adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang sistematis dan saling terkait. Terus risiko dapat menjadi tantangan besar bagi setiap perusahaan, salah satunya perusahaan CV.X ya. Jurnal ini memiliki latar belakang berdasarkan dari perusahaan CV.X ya ini, sebuah perusahaan bus besar di Indonesia yang menggunakan pedoman ISO 9001 banding 2008 dalam manajemen mutu. Namun pedoman tersebut masih digunakan secara menyeluruh hingga pada bagian IT-nya belum memiliki pedoman standarisasi sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis manajemen dan penilaian terhadap risiko di bagian IT dari perusahaan CV.XY sendiri menggunakan ISO 31000 2018. Tujuan dan metode penelitian. Tujuannya, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai untuk mengetahui nilai risiko pada bagian IT di perusahaan CV.X ini. Kedua, mengetahui apakah bagian IT di perusahaan ini sudah memenuhi syarat standar ISO 31000 2018. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Lanjut. Kajian empiris. Merupakan kajian yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Kajian empiris ini adalah sebuah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Dalam pandangan empirisis, seseorang hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah kepercayaan yang benar berdasarkan bukti empiris. Dalam kata lain, kajian empiris sama artinya dengan hasil dari suatu percobaan. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ISO 31000 dilakukan oleh Stefan Agustinus
dengan judul Analisis Teknologi Informasi menggunakan ISO 31000 pada program HRMS pada tahun 2017. Penelitian tersebut membahas tentang penilaian risiko terhadap aset-aset yang ada di sekitar perusahaan itu. Dalam penelitian ini ditemukan dua kemungkinan memiliki level of risk dengan tingkatan high dan 18 kemungkinan risiko dengan tingkatan medium yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Dengan adanya penilaian risiko ini, diharapkan mampu meminimalkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Penelitian lain berkaitan dengan ISO 31000 adalah analisis resiko teknologi informasi berbasis risk management menggunakan ISO 31000 dengan studi kasus Iglesias Telkom University oleh Andi Novia Rilyani pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada Iglesias Intelligent Academy Information System, yaitu sebuah aplikasi yang diakses oleh dosen, mahasiswa, dan staf yang ada di Telkom University. Dari penelitian tersebut terdapat hasil bahwa resiko yang dimiliki nilai resiko yang paling tinggi adalah resiko nomor 14, yaitu database crash. Sedangkan yang berada pada kuadran risiko menengah terdapat 30 risiko, yang berada pada kuadran risiko rendah terdapat 12 risiko. Penanganan risiko difokuskan pada aset yang memiliki risiko tinggi dengan mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi yang tepat, kata Rilyani pada tahun 2015. Selain kedua penelitian di atas, ISO 31000 juga dapat diterapkan perbankan seperti jurnal penerapan ISO 31000 dalam pengelolaan risiko pada bank perkreditan rakyat. Studi kasus bank perkreditan rakyat 10 oleh Tiurma Meilania. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan analisis kredit, supervisor deposito, dan koordinator wilayah. Hasil yang diperoleh kemudian diurut oleh prioritasnya dan dicari solusi yang tepat, kata Melania 2014. Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian analisis antara resiko bagian teknologi informasi menggunakan ISO 31000 lebih banyak dilakukan dengan hasil yang berhasil mengidentifikasi resiko-resikonya. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi 1. Ada studi literatur, mempelajari buku dan jurnal untuk mendapatkan pemahaman tentang topik bahasan. 2. Observasi, melakukan pengamatan terhadap objek-objek yang diteliti. 3. Wawancara, melakukan wawancara dengan narasumber terkait objek yang diteliti. 4. Ada pengolahan data, melakukan pengolahan data keseluruhan dari hasil observasi maupun wawancara sesuai dengan panduan standar ISO 31000 tahun 2018. Yang kelima, laporan, melaporkan hasil temuan dan memberikan penilaian terhadap resiko. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO 31000 tahun 2018 yang merupakan sebuah standar nasional yang diterbitkan pada Februari 2018 dengan tujuan untuk memberikan prinsip dan panduan untuk manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Proses manajemen risiko meliputi 5 kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, pelakuan risiko, serta monitoring dan review.
Proses manajemen risiko dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ini kerangka kerja dari manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018. Terus setelah ini ada tabel yang bersihkan 25 kemungkinan risiko yang kalau nggak salah didapat dari wawancara sama analisis observasi sendiri dari penulisnya. Lanjut ya. Nah, ini tabelnya dengan keterangannya. Jadi kemungkinan risikonya tuh ada 25. Yang pertama kehilangan data. Yang kedua kesalahan yang dilakukan karyawan atau human error. Yang ketiga server down. Yang keempat kerusakan pada hardware. Yang kelima kegagalan backup data. Keenam overheat. Ketujuh overload. Kedelapan web service mati tiba-tiba. Kesembilan maintenance tidak terjadwal. 10 pencurian perangkat data. 11 mantan karyawan masih memiliki akses informasi data penting. Ke-12 kebocoran data informasi perusahaan. Ke-13 listrik padam. Ke-14 kebakaran. Ke-15 petir. Ke-16 CCTV tidak berfungsi dengan baik. Ke-17 penyalahgunaan hak akses. 18 teknologi tidak terupdate. 19 user interface program atau aplikasi susah dipahami. Ke-20 dokumentasi program tidak lengkap. Ke-21 koneksi jaringan terputus. Ke-22 program tidak terselesaikan tepat waktu. Ke-23 pemeliharaan keamanan sistem. Ke-24 genset tidak berfungsi atau rusak. Ke-25 program crash. Pembahasan. Sebelum penilaian risiko terdapat tahap identifikasi dan selanjutnya tahap analisis. Identifikasi aset. Tahapan identifikasi aset akan memberi suatu gambaran mengenai aset-aset yang berhubungan dengan sistem CV XY. Dilihat dari sistem teknologi informasi melalui proses observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Berikut ini adalah aset yang dimiliki IT CVXY. Pertama, personal komputer. Kedua, server database. Ketiga, server web service. Keempat, data power logic. Kelima, data site plan. Ini ada contoh tabel kemungkinan resiko. Identifikasi resiko. Tahap identifikasi resiko bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan resiko yang muncul dan terjadi pada aset melalui proses studi literatur dan wawancara. Beberapa kemungkinan resiko yang muncul dapat dilihat pada tabel di samping. Lanjut. Oke, saya lanjut. Analisis risiko pada teknologi informasi CV dan CVXY. Analisis risiko merupakan upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Pada proses ini pula akan dilakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang sudah teridentifikasi. Analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi risiko serta strategi proses pengambilan keputusan mengenai risiko tersebut. Di dalam IT CVXY sendiri terdapat beberapa temuan risiko yang sering timbul hingga mengganggu berjalannya proses bisnis IT mereka. Risiko yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia, di mana hanya beranggotakan 5 orang saja. Dari segi keefektifan juga kurang, karena banyak aset perusahaan yang tidak berfungsi dengan baik, seperti jaringan internet yang buruk, sistem absen yang sering error, dan lain-lain. Selain itu, juga ada risiko dari kurangnya pasokan listrik perusahaan yang mengakibatkan seringnya listrik padam, sehingga sangat berdampak pada menurunnya kinerja server, sistem absen karyawan, serta sistem-sistem lain yang membutuhkan tenaga listrik. Berikut tabel yang menjabarkan 25 kemungkinan risiko di IT CVXY. Ya, ini adalah contoh kemungkinan risiko dan dampak dari perusahaan. Lanjut. Setelah dilakukan tahapan identifikasi, kemungkinan risiko selanjutnya masuk pada tahapan penilaian risiko yang bertujuan sebagai pengelompokan kriteria pada risiko yang terjadi berdasarkan range data yang ada. Penilaian ini berguna untuk melihat neraca dalam proses bisnis perusahaan terutama dalam bidang IT.
serta guna untuk penanganan dini untuk kedepannya demi tercapainya proses kinerja yang baik dan seimbang. Hasil penelitian frekuensi dan dampak dapat dilihat di tabel di samping ini. Pada tahap penilaian frekuensi dan dampak, dilakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi di CVXY. Frekuensi dan dampak diisi dengan 1 sampai 5 sesuai dengan kondisi yang ada. Semakin besar nilai pada frekuensi kejadian, artinya risiko yang terjadi sangat berat. Begitu pula dengan dampak nilai yang besar, menandakan bahwa risiko dapat menghambat serta mengganggu seluruh proses bisnis perusahaan. Aku lagi. Setelah melakukan penilaian pada tabel frekuensi dan dampak, maka didapatkan angka-angka yang menunjukkan frekuensi kejadian dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Dari angka tersebut dapat diketahui seberapa besar risiko yang dihasilkan. Tahap inilah yang disebut evaluasi risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Tabel di samping ini akan menjabarkan level risiko yang didapatkan. Level risiko yang dimaksud adalah low, medium, dan high. Kita contoh tabelnya. Dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa ada 5 kemungkinan risiko dengan tingkatan low, 18 kemungkinan risiko dengan tingkatan medium, dan 2 kemungkinan risiko dengan tingkatan high. Baik untuk risiko yang parah maupun signifikan, harus diadakan analisis kelemahan. Kesimpulan, CVXY merupakan salah satu karoseri penghasil bus terbesar di Indonesia saat ini. CVXY juga selalu menjaga sistem yang ada serta melakukan perawatan berkala demi mendukung proses bisnisnya. Karoseri tersebut juga telah berpedoman pada standar ISO 9001 tahun 2008 sebagai standarisasi dalam manajemen mutu. Namun, pedoman tersebut masih digunakan secara menyeluruh, sehingga IT CVXY belum memiliki pedoman tersendiri. Berawal dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penilaian terhadap risiko dalam IT pada CVXY dengan menggunakan ISO 31000 pada tahun 2018. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.